Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Konten hari ini saya membuat tentang faktor-faktor apa yang membuat BMW itu menjadi mogok. Dan buat teman-teman ketahui aja, yang saya bahas ini bukan penyakit yang tabiatnya BMW, bukan. Tapi ini hanya masalah perawatan aja yang harus kalian perhatikan. Apalagi teman-teman yang baru beli BMW, kalian perhatikan ini supaya tidak bermasalah di jalan. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube, saya bahas tuntas. Oke, yang pertama itu adalah alternator. Alternator ini kalau di kehidupan nyata itu biasanya seperti PLN yang mendistribusikan semua arus listrik untuk para pengguna. Dan begitu pun juga di mobil, alternator ini mendistribusikan semua kelistrikan ke dalam mesin atau ke dalam interior. Contohnya misalkan di dalam mesin itu membutuhkan arus listrik seperti injektor, itu membutuhkan arus listrik. Dan kalau seperti di kabin itu misalnya lampu atau speedometer atau jam, itu semua membutuhkan dari kelistrikan dari alternator. Oke, ada alternator, ada aki. Dan aki ini tugasnya berbeda-beda. Kalau misalkan di aki, itu tugasnya menampung dari hasil kelistrikan dari alternator. Jadi alternator ini menyuplai plus dia memberikan tampungan cadangan ke dalam aki. Dan apa sih yang biasanya bermasalah? Biasanya kalau indikator di instrumen cluster kalian itu biasanya kalau misalnya alternator sudah bermasalah, itu akan menyala gambar aki berwarna merah yang gambarnya aki. Nah, jadi kalau teman-teman kalau ada yang masalahnya seperti itu, jangan langsung mengganti aki. Karena apa? Ini bukan solusi. Karena apa? Karena kalau kalian mengganti aki pasti akan hidup akan normal biasa. Tapi mungkin let's say kalian berjalan 1-2 km pasti akan mati lagi. Karena apa? Karena alternator tidak bisa menyuplai kelistrikan ke dalam aki. Jadi kalian wajib untuk memeriksa ini seperti apa. Ada dua caranya untuk mengecek. Yang pertama itu kalian bisa nonton video saya yang lain yang tentang M46 cara melihat voltase dari kelistrikan di dalam kabin itu melalui dari MID. Dan yang satu lagi itu mengecek secara manual. Ada juga video saya yang lain, jadi nanti saya kasih tahu video-video mana yang untuk pengecekan secara manual dan mengecekkan secara MID. Oke, berapa sih servis alternator? Servis alternator ini cukup murah dibandingkan kalian harus membeli baru atau membeli copotan, masih ratusan ribu untuk penservisannya. Seperti kejadian kemarin, saya baru ada mobil yang mau dikirim dan kebetulan langganan saya beli mobil nggak pernah lihat mobil, alhamdulillahnya selalu percaya aja. Nah kemarin itu saya cek dari MID-nya, ternyata voltasenya rendah, 10 komaan lah kurang lebih. Dan akhirnya sebelum dikirim saya bongkar dulu dan yang ternyata saat itu yang harus diganti ada 2 item, itu angkernya dan yang kedua itu biasanya dari bearingnya. Nah itu saya ganti, itu kurang lebih 850.000. Tapi kalau misalkan bearing kalian tidak ada masalah, masih rollernya masih bagus, itu kurang lebih servis alternator untuk mengganti angkernya aja berarti kurang lebih sekitar 500.000. Jadi cukup murah. Oke, yang tadi alternator, yang sekarang ada fuel pump. Nah, fuel pump ini tugasnya itu menyedot bensin yang ada di dalam tangki untuk menuju dialirkan ke mesin. Jadi logika berpikirnya udah tau lah ya, kalau misalkan pompanya ini bermasalah atau pompanya ini tidak bisa menyedot atau mati, ini berarti secara otomatis bensinnya ini tidak bisa tersedot untuk ke dalam mesin. Dan ciri-cirinya seperti apa? Pompa bensin yang akan bermasalah itu biasanya sudah bunyi. Jadi kalau misalnya kalian kontak, itu sudah ada bunyi dengung atau bunyi nyaring kit gitu. Nah itu sudah mulai tanda-tandanya kalau pompa bensin kalian sudah harus diganti. Dan ada satu lagi, maksud saya ada satu lagi. Di situ ada ampere bensin. Ampere bensinnya ini di BMW juga ada beberapa tipe yang kadang-kadang menggantung istilahnya. Jadi bensinnya itu masih 1/4 tapi tidak bisa di starter. Itu karena apa? Karena ada kebanyakan orang mengganti fuel pumpnya ini mengganti dengan produk Jepang. Nah ini kalau yang udah kayak begini, bensin ini menjadi tekor, tidak bisa tersedot. Karena apa? Karena posisinya fuel pumpnya di produk Jepang itu menggantung, tidak begitu panjang. Jadi ada beberapa kendala yang saya ketemukan di masalah ampere bensin. Harganya berapa? Kalau kalian mau mengganti ini memang beragam.
Kalau di E30 itu kurang lebih sekitar 800 sampai 120-an. Kalau kalian membeli full pump full setnya dengan pelampungnya itu biasanya sekitar 13 atau 14. Nah, 46 itu pun juga begitu juga, kurang lebih sekitar 1,5-an. Kalau di E36, E46 kurang lebih hampir sama, kurang lebih sekitar 1,5 jutaan. Itu kalian membeli dengan full set ya. Kalau kalian membeli rotaknya aja itu bisa lebih murah. Ini tips sedikit buat teman-teman kalau terjadi fuel pump kalian bermasalah, dan ini biasanya terbukti ampuh biasanya kalau saya lakukan ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengetahui kalau itu fuel pump kalian yang bermasalah, biasanya pada saat kalian starter itu dia tidak mau hidup mobilnya, itu tipsnya dari saya, kalian bisa menggedor-gedor bagian bawah. Di bawah tangki bisa kalian gedor-gedor dan kalian bisa copot dulu jok belakangnya dan kalian gedor dari atas. Itu karena apa? Karena fuel pump kalian itu kalian sudah lengket dan tidak mau berputar. Nah, biasanya kalau setelah digedor terus kalian starter itu biasanya jadi bisa lagi. Tapi jangan lama-lama, ini kalian sudah harus mengganti segera. Oke, yang ketiga itu adalah bending starter. Bending starter ini apa? Bending starter ini yang menggerakkan mesin kalian. Dia seperti dinamo yang besar dan dia itu sistemnya itu menonjok untuk memutarkan mesin pada saat starter. Nah, biasanya kalau sudah panas, biasanya indikasinya kalau ini sudah bermasalah, biasanya kalau sudah panas dia tidak mau di starter. Jadi kalau dingin malah mau. Jadi misalkan kalian lagi jalan, terus kalian isi bensin sebentar, terus kalian starter lagi, itu nggak mau. Tetap indikator di instrumen cluster nyala semua normal, tapi tidak mau kosong aja. Nah itu bending starter. Nah, bending starter ini tipsnya dari saya ada bikin video yang lain. Tipsnya supaya menjumper langsung kalau kalian dalam keadaan urgent. Nah, nanti bisa nonton video saya yang lain. Dan berapa sih harga servis bending starter ini? Bending starter ini servisnya kurang lebih kalau kalian ke tukang dinamo biasa kurang lebih 450 sampai 600 ribu. Jadi masih murah banget lah. Tapi ini wajib untuk kalian ketahui dan wajib kalian untuk mengecek. Jadi mengecek aja secara berkala. Kalian pada saat ganti oli atau apa ke bengkel BMW, kalian minta dicekin aja bending starternya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kalian perjalanan jauh sudah tidak ada masalah. Oke, yang keempat ini adalah sistem pengapian. Sistem pengapian ini ada beberapa faktor, itu bisa dari coil atau kabel coil. Tapi ciri-cirinya yang akan bermasalah itu biasanya kalau pagi-pagi itu tidak mau starter atau panjang biasanya starternya. Jadi nah itu terus baru hidup, nah itu biasanya coil, itu salah satunya. Yang kedua, setelah hidup itu biasanya pincang. Jadi kalau kalian gas itu mesinnya itu nah itu pincang, atau kalian dalam kondisi idle itu mobil itu seperti ada goyangan gitu. Nah itu biasanya coil. Dan biasanya juga masalahnya itu kalau pada saat kalian perjalanan jauh itu lama-lama mobil itu terasa berat dan akhirnya pada saat di temperatur yang tertentu coilnya itu akan mati, jadi kalian akan mogok. Ada tipe-tipe seperti E60 itu mereka sudah memberikan informasi di MID-nya kalau ada istilahnya lambang mesinnya nyala. Jadi seperti kayak general check up atau mobil bermasalah itu biasa dikasih tahu. Dan berapa harganya? Harganya beragam dari setiap tipe-tipe, dari E36 yang 6 silinder, yang E46 sampai ke E87 ini, E83 itu kurang lebih sekitar 450 sampai 600 ribu tergantung merek. Jadi coil ini pun kalian yang baru dapat BMW, kalian cek juga, minta sama bengkel langganan kalian, minta dicek coilnya itu masih dalam kondisi bagus atau sudah mau berumur. Nah, baiknya kalian ganti. Nah, ada beberapa juga orang-orang itu mengganti coil itu biasanya satu-satu. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah juga, tapi kalau kalian melihat coilnya belum pernah ganti semua dari bawaan pabrikan, kalau saya rasa mendingan kalian ganti. Karena apa? Karena ini akan menjadi PR kalian yang berkelanjutan. Kalian taruh let's say sekarang kalian punya coil mati 1 atau 2, terus kalian mengganti 1 atau 2 aja coilnya. Jadi yang 4-nya kalian pakai yang lama. Nah, ternyata nanti mungkin berapa 2-3 bulan lagi itu akan bermasalah lagi. Jadi saran saya mendingan kalian mengganti langsung semua.
Oke, yang terakhir itu adalah cooling system atau sistem pendingin. Sistem pendingin ini apa? Sistem pendingin ini adalah sistem yang mendinginkan mesin. Jadi mesin ini karena bekerjanya berhubungan dengan energi panas, jadi harus ada sistem pendinginnya untuk mendinginkan mesin supaya tidak overheat. Oke. Sistem pendingin ini memang ada beberapa faktor teman-teman. Jadi ada radiator, ada selang, ada water pump, ada termostat, ada extra fan terakhir. Tapi saya tidak mau membahas ini semua karena apa? Kalau saya membahas ini semua satu persatu ini akan panjang banget videonya. Jadi ini hanya saya membahas secara singkat aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi gini. Kalau di BMW yang sering harus kalian perhatikan itu biasanya dari selang dan radiator itu kalian lihat ada bercak-bercak putih seperti mohon maaf ini biasanya kayak iler-iler, bahasanya iler-iler. Nah itu dia sudah ada bercak-bercak putih. Nah itu kalian sudah mulai harus prepare mengganti selang atau radiatornya. Dan kalau di water pump itu biasanya airnya itu tidak bisa mendistribusikan ke dalam radiator dan ke dalam mesin. Dan tapi kalau masalahnya di extra fan itu biasanya salah satu indikasinya itu AC-nya kurang dingin. Nah itu biasanya extra fan itu jadi satu indikasinya kalau extra fan kalian udah mulai bermasalah. Jadi buat teman-teman, faktor ini sangat kalian harus perhatikan sekali. Jadi setiap kalian buka kap motor atau pada saat kalian mau ganti oli atau lagi di bengkel, kalian iseng-iseng aja, kalian suruh montir kalian atau kalian sendiri yang ngecek-ngecek kalau sudah ada bercak-bercak putih di antara sambungan radiator dan selang, itu kalian harus prepare untuk ganti. Itu satu. Dan yang kedua, kalau selang itu biasanya mengeras. Jadi kalau kalian mencet selangnya itu masih empuk, itu berarti dalam kondisi yang masih baik. Tapi kalau sudah mengeras sekali seperti pipa, nah itu kalian harus ganti. Karena apa? Karena dia akan menjadi air di dalamnya itu karena selalu dialirkan air panas, air yang mendidih. Jadi selangnya itu lama-lama mengeras. Oke teman-teman, dan harganya ini beragam. Kalau selang ini masih ratusan ribu lah, ada yang harganya 400, ada yang harganya 300, ada yang harganya 450-500 ribu, ada tergantung selang mana yang bagian mana yang kalian mau ganti. Tapi kalau radiator tergantung merek juga, ada yang sekitar 1,5-an, ada yang 2 juta lebih sedikit, ada juga. Kalau extra fan ya kurang lebih 1,an juga. Kalau termostat murah, harganya sekitar masih 300-400 ribu. Jadi, tapi ini semua yang saya sebutkan ini tergantung tipe. Tapi range-nya sekitar itu, nggak akan jauh dari itu biasanya. Oke teman-teman, tadi saya sudah membahas tentang kelistrikan, distribusi bensin, pengapian, dan sistem pendingin. Jadi kalau kalian ada 4 faktor ini kalian bisa menjaga dan kalian bisa mengecek secara berkala, saya jamin 1000% mobil kalian gak akan mogok. Oke teman-teman, saya sudahin dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you on next video.